Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Bangunan Sekolah Dasar Negeri Kendal Agung sudah setahun rusak dan hingga kini belum ada respons dari pemerintah. SD Negeri 27 Kauman Solo hanya punya 1 murid di kelas 1. Pengasuh 4 anak yang dirantai hingga kelaparan di Desa Mojo Boyolali kini jadi tersangka. Masih ingatkah Anda dengan penemuan 4 anak yang dirantai dan kelaparan di sebuah rumah di Desa Mojo, Kecamatan Andong, Boyolali? Kini polisi menetapkan pemilik rumah Siswono Putro sebagai tersangka karena telah melakukan kekerasan terhadap anak. Siswono Putro dikawal ketat polisi menjalani pemeriksaan di Reskrim Polres Boyolali. Usai diperiksa, Siswono ditetapkan sebagai tersangka karena telah melakukan kekerasan terhadap 4 anak yang ditemukan warga dikurung dengan kondisi kaki dirantai di Desa Mojo Boyolali. Hasil penyidikan kami telah memperoleh 2 alat bukti plus barang bukti terkait dengan kondisi anak yang sudah kami lakukan pemeriksaan di rumah sakit yang ada di Boyolali. Jadi siang tadi kami sudah menetapkan tersangka terhadap saudara S dalam hal dugaan tindak pidana kekerasan terhadap anak. Polisi juga memberikan klarifikasi, anak-anak tersebut sebenarnya mendapat makan. Namun bagi mereka yang melakukan kesalahan, anak-anak itu hanya diberi jatah singkong. Dan terkait pemberitaan yang anak ini tidak diberikan makan selama 1 bulan, dari hasil pemeriksaan kita peroleh, anak ini mendapatkan makan 3 kali sehari. Namun yang mendapat hukuman itu memang malam harinya itu disediakan singkong. Seperti yang video beredar itu, mas singkong itu diberikan sebagai salah satu bentuk pembelajaran. Sebelumnya warga menemukan 4 orang anak dalam kondisi mengenaskan di sebuah rumah di Desa Mojo, Kecamatan Andong, Boyolali. Anak-anak itu juga tidur di luar rumah tanpa alas dan kakinya dirantai. Keberadaan mereka diketahui warga setelah salah satu dari anak tersebut berinisial MAF yang berhasil melepas rantai keluar mencuri kotak amal di sebuah masjid di Desa Kacangan, Kecamatan Andong. Warga yang curiga dengan gerak-geriknya kemudian menangkap MAF. Ketika ditanya, MAF mengaku mencuri untuk membeli makan adiknya karena sudah 1 bulan tidak makan. Warga akhirnya mengantarnya pulang. Dari situlah warga menemukan ada 3 anak lain, kakinya yang sedang dirantai. Atas perbuatannya, Siswono Putro dijerat dengan pasal tentang perlindungan anak. Ia terancam 5 tahun penjara. Yulianto melaporkan dari Boyolali. Sebelumnya, 4 orang anak ditemukan dalam kondisi mengenaskan dan mengalami kelaparan di sebuah rumah di Desa Mojo Boyolali. Anak-anak itu juga tidur di luar rumah tanpa alas dan kakinya dirantai. Ini dirantai kalau buat kesalahan, artinya berdua sama ini dirantai sama ember, sama tidur di luar sini. Kalau nggak kesalahan tidurnya di kamar, iya kan? 2 anak di bawah umur, kakinya dirantai dan harus tidur di luar kamar. Selama beberapa hari mereka juga tak diberi makan yang layak, hanya singkong berukuran kecil. Menurut pengakuan sang anak, itu merupakan hukuman jika mereka membuat kesalahan seperti mencuri. Sebenarnya ada 4 anak yang tinggal di rumah ini. Mereka merupakan 2 pasang adik kakak berasal dari Batang dan Semarang. Keberadaan mereka diketahui warga setelah salah satu dari anak tersebut berinisial MAF yang kakinya tidak dirantai keluar mencuri kotak amal di sebuah masjid di Desa Kacangan, Kecamatan Andong. Warga yang curiga dengan gerak-geriknya kemudian menangkap MAF. Ketika ditanya, MAF mengaku mencuri untuk membeli makan adiknya karena sudah 1 bulan sang adik tidak makan. Warga akhirnya mengantarnya pulang. Dari situlah warga menemukan ada 3 anak lain, kakinya yang sedang dirantai. Itu sudah hampir 1 bulan anak-anak itu. Anak itu kapan? Iya, kata anak-anak. Jadi dirantai antaranya anak satu dengan anak satunya, terus di tengah-tengah ada embernya. Ember itu isi air atau? Enggak,
Cuma ambil kosong, cuma dikalungkan saja. Sering katanya berulang-ulang, jadi setiap ada hukuman seperti itu nggak kasih nasi. Cuma yang ini kebetulan yang tidak dikasih nasi sekitar 10-7 hari. Tindakan itu dilakukan oleh seorang pria berinisial SP. SP beralasan perbuatannya itu merupakan hukuman bagi anak-anak asuhnya karena mereka sering mencuri. Dadak dirantai ini ngopo? Bukan maling sinten. Apa? Maling gini sinten. Soalnya posisi ini jenengan tertutup lho, mboten enten gale lho anu enggak anak. Mas metu kesempatan maling keliling ajengan ku ya. Minyak wangi nganti 10 bulan nggih. Polisi telah melakukan gelar perkara dan belum menetapkan SP sebagai tersangka. Kita laksanakan gelar perkara dari pagi dan sampai akan diupdate. Tapi itu motifnya dirantai itu apa sih, Bang? Sampai dirantai gitu? Untuk hasil interogasi sementara ya itu bentuk cara pengajaran dilakukan oleh saudara S kepada si anak. Saat ini keempat anak sudah dibawa ke rumah singgah sementara atas arahan Bupati Boyolali. Yulianto melaporkan dari Boyolali. Saat ditemui di Solo pada Senin kemarin, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo menyebut ada agenda politik terselubung di balik kasus hukum ijazah palsu miliknya dan pemakzulan putranya Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden. Ia menduga agenda besar itu untuk menurunkan reputasi politiknya. Meski begitu, Jokowi menuturkan akan biasa saja dalam menghadapi seluruh tudingan itu. Jokowi juga memastikan ia siap mengikuti proses persidangan dan akan menunjukkan ijazahnya hanya saat sidang. Saya berperasaan memang kelihatannya ada agenda besar politik di balik isu-isu ini, ijazah palsu, isu pemakzulan. Ini perasaan politik saya mengatakan ada agenda besar politik untuk menurunkan reputasi politik, untuk mendowngrade yang ya buat saya biasa-biasa aja. Termasuk isu yang untuk pemakzulan Mas Gibran? Termasuk itu. Jadi ijazah palsu, pemakzulan Mas Wapres, saya kira ada agenda besar politik. Dan ya, biasa aja, biasa. Kalau saya baca kemarin sudah dalam proses penyidikan. Ya sudah, serahkan pada proses hukum yang ada, kemudian kita lihat nanti di sidang-sidang yang ada di pengadilan seperti apa. Artinya tapi yang jelas, saya ingin menunjukkan ijazahnya di dalam sidang pengadilan nantinya. Tidak ada rencana sama sekali untuk menunjukkan secara di luar sidang ya Pak? Enggak, harus dalam sidang-sidang pengadilan yang ada nanti akan saya tunjukkan ijazah asli yang saya miliki.